Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelaahan mendalam terhadap materi yang kamu berikan, yaitu sebuah bab dari buku pelajaran bahasa Korea. Betul. Misi kita cukup jelas. Kita ingin kamu bisa menunjuk benda apapun di sekitarmu, di kantor, di rumah, dan bertanya ini apa dalam bahasa Korea dengan percaya diri. Siap. Oke, mari kita bedah materi ini. Tentu. Dan ini bukan cuma soal menghafal kosakata ya. Poin kuncinya adalah memahami struktur kalimat yang paling dasar. Fondasinya ya. Betul. Tujuannya agar kamu bisa menunjuk sesuatu dan bertanya, ini apa? Lalu memahami jawabannya. Ini benar-benar fondasi percakapan. Oke, fondasi. Mari kita mulai bangun dari situ. Di materi kamu, kategori pertama itu peralatan kantor. Gimana kalau kita mulai dengan benda yang paling umum di meja kerja? Boleh. Kita mulai dari yang paling jelas, komputer. Komputer. Dalam bahasa Korea, ini kata serapan. Jadi bunyinya cukup familiar. Dengarkan pelan-pelan. Komputer. Komputer. Sekali lagi, komputer. Oke. Sekali lagi ya, komputer. Ini yang sering disebut Konglish itu kan, kata serapan dari bahasa Inggris. Tepat sekali. Ini jadi jalan pintas yang sangat membantu. Kamu akan sering banget nemu kata-kata kayak gini. Oke. Di sebelah komputer biasanya ada kalender. Nah, kalender ini kata asli Korea. Talyok. Dalyok agak beda ya bunyinya. Coba perhatikan penekanan di suku kata pertamanya. Talyok. Dalyok. Sekali lagi, talyok. Oke. Di atas kalender mungkin ada jam dinding. Jam itu sige. Ini katanya lebih lembut bunyinya. Sige. 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 Oke. Lanjut ke meja. Pasti ada pulpen. Pulpen juga Konglish. Gampang ini. Pulpen. Bolpen. Mirip banget. Iya kan? Sangat membantu. Coba ya. Pulpen. Sekali lagi, pulpen. Kalau temannya pulpen, pensil gimana? Nah, kalau pensil, ini beda. Bunyinya yonpil. Yonpil. Oke, ini harus dihafal berarti. Yonpil. Betul. Yonpil. Coba ulangi lagi. Yonpil. Sip. Lalu ada gunting? Gunting itu kawi. Gawi. Kawi. Tunggu, ini bunyinya mirip sama kata lain deh. Aku pernah dengar oi itu timun. Bahaya kalau salah sebut ya. Haha, bahaya banget. Makanya pengucapan vokal A dan O harus jelas. Ini kawi, bukan oi. Oke. Sekali lagi ya, kawi. Dicatat, jangan sampai minta gunting malah dikasih timun. Terakhir di meja, buat buka paket kita butuh cutter. Untuk cutter, mereka pakai kata yang sangat singkat. Kal. Kal. Iya, kal. Pendek dan tajam, seperti bendanya. Kal. Oke. Kita ulangi, kal. Sip. Sekarang kita punya nama bendanya. Tapi gimana cara menunjuknya? Gimana cara bilang ini atau itu yang dekat kamu? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kita masuk ke kata tunjuk. Ada 3 level jarak. Kalau bendanya persis di depan kamu pegang, kamu pakai igot. Artinya benda ini. Igot. Oke, ini. Kalau bendanya jauh dari kamu, tapi dekat sama lawan bicaramu, kamu pakai kegot. Benda itu. Kegot. Itu yang dekat kamu. Dan kalau bendanya jauh dari kalian berdua, misalnya di seberang ruangan, kamu pakai jogot. Benda itu yang di sana. Jogot. Itu yang jauh. Oke, ini, itu dekat, itu jauh. Cukup jelas. Tapi, nah ini yang paling penting. Dalam percakapan sehari-hari, mereka hampir nggak pernah pakai bentuk panjangnya. Oh iya. Semuanya disingkat. Igot jadi igon. Kegot jadi kegon. Jogot jadi jogon. Kamu akan 99% mendengar versi singkat ini. Wah, ini dia nuggetnya. Jadi lupakan yang panjang. Fokus ke igon, kegon, jogon. Oke, sekarang ayo kita gabungkan. Kita punya kata igon, ini, dan shige, jam. Gimana merangkainya jadi kalimat, ini adalah jam? Yang kurang itu lemnya. Kata adalah. Dalam bahasa Korea, ada 2 versi. Ieyo dan yeyo. Tunggu, jadi ada 2 cara bilang adalah? Kenapa dibikin rumit sih? Pertanyaan bagus. Mereka mungkin tetap ngerti kalau kamu salah pakai. Tapi bakal kedengaran aneh. Aturan ini sebenarnya ada untuk bikin kalimatnya lebih Ngalir gitu ya? biar nggak kaku pas diucapin. Nah, itu dia. Biar lebih ngalir. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan, bunyinya kan tertutup. Biar gampang nyambung, kita pakai lem yang diawali vokal, yaitu
ieyo. Oke, coba kasih contoh. Misalkan kata cangkir, kop. Bunyi P di akhir itu kan konsonan. Jadi kita pakai ieyo. Kalimatnya jadi kop ieyo. Kobieyo. Dengar kan? Bunyinya jadi nyambung. Kop ieyo. Iya juga ya. Bunyi P-nya jadi nyambung ke I. Oke, aku ngerti logikanya. Terus kalau kata bendanya berakhiran vokal, kalau berakhiran vokal, bunyinya kan terbuka. Kita pakai lem yang lebih singkat. Yeyo. Contohnya kata jam tadi, shige. Akhirannya E, vokal. Jadi kalimatnya shige yeyo. Shigeyeyo. Oke, coba aku tes diriku sendiri. Aku mau bilang, ini adalah kalender. Kalender tadi, talyok. Akhirannya konsonan K. Berarti harus pakai Pakai iyeyo. Jadi, igon talyok이에요. Benar? sempurna. Logikanya udah dapat. Sekarang coba yang lebih jauh. Itu yang di sana adalah komputer. Komputer tadi, komputer. Akhirannya vokal O. Berarti pakai yeyo. 저건 컴퓨터예요. Luar biasa. Coba kita lihat dialog dari materi kamu antara Zahra dan Eugene. Oke, Zahra mulai dengan bertanya, Eugene, ini apa? gimana dia bilangnya? Dia bilang, Eugene shi, igon moeo? Kita ulangi pelan-pelan ya. Eugene shi, igon moeo? 유진 씨, 이건 뭐예요? Sekali lagi. Eugene shi, igon moeo? Dan Eugene menjawab, ini kalender. Tepat. Jawabannya singkat dan jelas. Talyokieyo. Coba kita ucapkan. Talyokieyo. 달력이에요. Sekali lagi. Talyokieyo. Lalu Zahra menunjuk benda lain yang lebih jauh dari mereka berdua. Dia bertanya, itu apa? Chogon moeo. Di sini dia pakai chogon karena bendanya jauh dari keduanya. 저건 뭐예요? Mari kita ulangi. Chogon moyo. Sekali lagi. Chogon moyo. Dan Eugene menjawab, oh itu jam. Yap. Jogon shikeyo. Kata A di depan itu seperti oh. 저건 시계예요. Sekali lagi ya. Jogon shigeyo. Sekali lagi, lebih pelan. Jogon shigeyo. Oke, kita tinggalkan kantor sejenak. Sekarang kita pindah ke barang-barang yang ada di dalam tas atau di kamar. Betul. Mari kita bongkar isi tas. Mulai dari yang penting kalau mau keluar negeri. Paspor. Paspor. Paspor itu yokwon. Yokwon. Agak sulit ini. Gabungan vokal yo dan kwon. Coba ya. Yokwon. Sekali lagi, yokwon. Yokwon. Oke, lalu ada dompet. Dompet itu cigap. 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 Sekali lagi, cigap. Lalu ada kunci. Kunci itu yolswe. Yolse. Wah, ini banyak gabungan vokal. Betul. Latihan yang bagus buat lidah. Coba, yolse. Dan sekali lagi, yolswe. Yolse. Oke, dan semua itu masuk ke dalam tas. Tas itu kabang. Gabang. Yang ini lebih mudah diingat. Coba ucapkan. Kabang. Sekali lagi, kabang. Sip. Sekarang kita ke isi tas yang lain. Mungkin ada kosmetik. Hwajangpum. Hwajangpum. Panjang juga katanya. 3 suku kata. Hwajangpum. Kita ulangi. Hwajangpum. Sekali lagi, hwajangpum. Lalu cermin. Cermin itu koul. Gour. Goul. Sekali lagi, koul. Oke. Dan sisir. Sisir itu bit. Bit pendek sekali. Ya, bit. Sangat efisien. Sekali lagi, bit. Oke. Banyak sekali kata baru. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Kalau tadi kita belajar bilang ini adalah, gimana kalau kita mau bilang ini bukan? Nah, kita masuk ke tata bahasa kedua, bentuk negatif. Caranya gampang. Kita pakai frasa anieyo, yang artinya bukan. Oke. Tapi, sama seperti tadi, kita butuh partikel kecil di depannya. Pilihannya adalah I atau K. Oh tidak, aturan lagi. Oke, jelaskan pelan-pelan. Aturannya persis sama, tergantung akhiran kata bendanya. Kalau katanya berakhiran konsonan, yang punya lantai, kita pakai I anieyo. Contohnya dompet, jigap. Jadi gimana kalimatnya? Kalimatnya menjadi jigabi anieyo. Jigabi anieyo. Oke, bunyi B-nya nyambung lagi ke I. Masuk akal. Lalu kalau vokal? Kalau berakhiran vokal, yang terbuka, kita pakai
Ka 아니에요. Contohnya bantal, PG. PG. Kalimatnya menjadi PG가 아니에요. BG가 아니에요. Oke, jadi logikanya konsisten. Di dialog kedua dari materi kamu ada contohnya kan? Betul. Yusuf bertanya pada Agung sambil menunjuk sebuah tas. Agung 씨, 이건 마두 씨의 가방이에요? Artinya, Agung, apakah ini tasnya Madu? Tunggu. Ada kata aneh di situ. Setelah nama Madu. Apa itu? Kamu jeli sekali, itu partikel kepemilikan. Itu seperti apostrof S dalam bahasa Inggris, jadi Madu si uyi gabang artinya tas milik Madu. Ah, oke. Dan jawaban Agung di sini yang justru jadi nugget paling penting. Agung menjawab, Anio, 제 가방이요. Anio, 제 가방이에요. Yang artinya, bukan, ini tas saya. Tepat. Nah, di situ ada kata J yang artinya saya atau milik saya. Dari mana datangnya kata itu? Ini dia intinya. Milik saya dalam bentuk formal seharusnya adalah jo ei. Jo artinya saya, dan ei partikel kepemilikan tadi. Oke, Jewi. Tapi nggak ada orang Korea yang bilang jeoi dalam percakapan. Terlalu kaku. Mereka selalu, dan maksud saya selalu, menyingkatnya menjadi J. Wah, jadi J itu singkatan dari Joey. Ini seperti rahasia kecil yang semua orang pakai. Benar. Mengerti soal ini akan bikin bahasa Koreamu terdengar jauh lebih natural. Sangat menarik. Kita sudah bisa menamai barang, sekarang kita pasti mau beli barang-barang itu kan? Dan materi kamu punya tips belanja hemat di Korea. Ini aplikatif banget. Betul sekali. Bagian budaya dan informasi ini menghubungkan semua kosakata tadi ke kehidupan nyata. Pertama ada supermarket besar atau Daejeongmate. Daejeongmate. Di sana kamu harus cari promo 1+1 atau 2+1, beli 1 gratis 1. Mereka juga sering punya diskon akhir pekan atau cumal teka. Cumal teka. Oke. Wah, jadi kalau aku lihat tulisan 1+1 di depan tumpukan hyuji atau tisu, artinya aku bisa dapat 2 dengan harga 1. Dicatat, apa lagi? Kedua, toko online atau online shopping mall. Kuncinya di sini adalah cari kupon diskon, harin kupon. Harin kupon. Hampir semua platform online menawarkannya, jadi jangan pernah check out sebelum cek kupon. Sip. Dan yang terakhir ini yang paling unik menurutku, platform barang bekas. Ah ya, ini sudah jadi budaya di sana. Aplikasi seperti Dangen atau Karat Market itu populer banget. Kamu bisa beli hampir apa saja dari tetanggamu sendiri. Serius? Iya, transaksinya disebut Cikkore atau transaksi langsung. Kamu ketemu, cek barang, lalu bayar. Jauh lebih murah. Ini luar biasa. Jadi semua kosakata yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa langsung dipakai buat cari barang di aplikasi itu. Ini bikin belajar bahasa jadi terasa nyata. Persis. Bahasa itu alat, dan ini cara menggunakannya. Jadi apa arti semua ini? Setelah pembahasan kita, sekarang kamu punya toolkit lengkap. Kamu bisa menunjuk benda dan bertanya, ikon moyo, menjawab dengan percaya diri pakai iyeyo yeyo, dan menyangkal dengan iga anio. Betul, dan sebelum kita tutup, mari kita lakukan satu putaran terakhir untuk merekap semua kosakata dan frasa kunci. Saya akan bacakan semuanya pelan-pelan sebanyak 2 kali. Siap. Kita mulai dari peralatan kantor. Yonpil, Yonpil, pulpen, pulpen, kawi, kawi, kal, kal, 시계, 시계, 달력, 달력, 컴퓨터, 컴퓨터, 안경, 안경, 휴대폰, 휴대폰, 계산기, 계산기, 컵. 컵. lanjut, Sekarang kebutuhan sehari-hari. 휴지, 휴지, 가족 사진, 가족 사진, 여권, 여권, 지갑, 지갑, 열쇠, 열쇠, 가방, 가방, 우산, 우산, 화장품, 화장품, 거울, 거울, 빛, 빛, 베개, 베개, 이불. 이불. Oke. Dan frasa kuncinya, Terakhir 3 frasa kunci kita hari ini. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? 시계예요. 시계예요. 가방이 아니에요. 가방이 아니에요. Rekap yang mantap. Sebagai penutup, kami mau tinggalkan satu pemikiran buat kamu. Hari ini kita sudah menguasai cara bertanya, ini apa? Pertanyaan logis berikutnya adalah, ini ada di mana kan?
Dengan apa yang sudah kamu pelajari, coba bayangkan, kata apa yang mungkin kamu butuhkan untuk mulai membangun pertanyaan itu. Memikirkan hal ini adalah jembatan yang bagus ke pelajaranmu selanjutnya. Sampai jumpa!